Sup lads, Augustusna here and today dapat info ya, baru dapat dari teman-teman juga yang sudah nge-share. Itu adalah ChartDB guys. Nah ini, jadi di ChartDB ini merupakan salah satu software, merupakan salah satu tools juga yang bisa kalian gunakan ya, yang bisa kalian lihat di sini. Ini merupakan salah satu diagram editor yang bisa kalian gunakan juga untuk project kalian gitu. Kurang lebih seperti ini untuk contohnya. Jadi ini link GitHub-nya nanti aku akan share juga di bawah ya guys ya. Dan nah jadi di ChartDB ini tuh merupakan salah satu database editor yang bisa kalian gunakan untuk membuat aplikasi atau membuat project kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya project yang memerlukan sebuah database gitu kan, pasti orang-orang pasti perlu database juga gitu kan. Tools ini mungkin bisa kalian gunakan juga untuk membuat diagram gitu ya. Guys ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk contohnya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, untuk di screenshotnya tuh hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kayak kalian bisa ngelihat ini salah satu studi kasusnya itu adalah Bike Store. Nih, jadi kayak gini kurang lebih seperti ini. Dan kita perlu masuk ke whitelistnya guys ya untuk Buckle.dev, dan banyak banget udah banyak banget yang sudah menunggu untuk waitlistnya di sini. Yap, gitu. Tapi karena untuk sekarang kita nge-load now, dan ini adalah ChartDB-nya guys. Ini untuk example ChartDB-nya aku pakai menggunakan SQLite, no tables, add table. Nah di sini kita buat add table. Terus di bagian sini itu kita perlu add table. Table satunya kita apa misalnya? Misalnya ini apa? Ini untuk editnya kita bikin users gitu misalnya. Terus ada ID, tambahin lagi indeksnya, tambahin field, kita tambahin field, bukan index ya, bukan index, tapi nanti kita akan bikin indeksnya. Ada name, ada username misalnya, terus ada password kan, ada token key. Kalau misalnya dia guess, ya jadi kita akan coba untuk buat yang versi guessnya ya guys ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk penambahannya, untuk username sama password. Terus untuk ini sebenarnya bukan workflow ya. Untuk sekarang kita akan coba bikin table lagi satu. Kita bikin misalnya kayak table 2 itu kita akan bikin siswas gitu misalnya, siswas gitu kan. Terus kita ID, terus kita buat name, terus ada address gitu misalnya, sama gender gitu misalnya. Nah oke. Terus yang di bagian sini kita coba koneksikan yang ini ke sini. Nah kayak gitu kurang lebih. Nah jadi kalau misalnya kalian mau bikin relationship, otomatis relationship itu pasti kurang lebih seperti ini untuk buatnya gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada beberapa kayak misalnya ada connection atau segala macam kayak gitu, kurang lebih seperti ini untuk example-nya gitu kan guys ya. Ini untuk siswasnya gitu misalnya. Terus siswas, nanti kalau misalnya udah masuk ke siswas, nanti akan otomatis langsung bikin username sama passwordnya gitu. Kalau misalnya username, name-nya siapa, passwordnya siapa gitu. Misalnya role deh, kita akan tambahin role deh di sini. Kalau agak susah juga kalau misalnya ngedefine sebuah relationship, ngedefine kok di situ sih di bagian sini ya. Kita akan tambahin, agak susah juga. Kita kasih users, nah di add field. Nah ini user role, nah gitu misalnya. Dan oh ya, sama lagi satu, ini juga jangan lupa kalian ganti ya. Ini kita ganti jadi string atau enggak text. String sama text itu sebenarnya sama sebenarnya guys. Cuman kalau untuk text itu dia bisa ngangkat ke 1024 KB, 124 byte gitu. Password ada string, real, numeric, text. Nah text, terus role-nya kita ganti jadi float, boolean. Role-nya role-nya itu sebenarnya bukan role sih, tapi is admin boolean gitu ya guys ya. Nah terus juga siswas, terus ya kurang lebih seperti itu sih untuk contoh pembuatan dari ChartDB. Kurang lebih seperti itu untuk sederhananya. Dan kalian bisa pakai sekarang juga, kalian bisa cek di GitHub-nya ya. Bisa cek di GitHub-nya, di sini ada ChartDB namanya. Nanti kalian cek aja di Google, atau enggak kalian cek bisa di chartdb.io. Jadi shout out untuk siapapun kontributorsnya, siapapun yang buat ini, benar-benar berguna banget untuk kita yang pengen belajar gitu kan. Sama kita akan mencoba untuk sharing. Sementara share diagram linknya itu masih menggunakan is now available in ChartDB 2.0 bakal. Habis itu kita perlu join now gitu guys ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian memerlukan data-data seperti ini, kalian juga bisa import datanya. Kurang lebih seperti itu. So mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan ke kalian semua ya guys ya. Untuk tutorial video kita kali ini. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau menggunakan ChartDB, bisa kalian pakai ChartDB-nya sekarang juga. Dan aku nggak tahu sih kalau misalnya ChartDB bakal di maintain juga ke depannya, dan soalnya sudah ChartDB 2.0, mungkin kalian harus join juga ke sana gitu. Dan mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan ke kalian semua. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton, and I will see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton. Bye bye.